follow what I say, not what I do. Paham? Paham ya. Follow. Ikuti what I say. Apa yang saya katakan? Apa yang Miss katakan, not what I do. Bukan apa yang Miss lakukan. Bukan yang Miss lakukan. Contoh, example-nya. Misalkan Miss bilang, Cik. This is right? Cik. Apa yang benar? Cik. Seharusnya Miss tunjuk apa? Miss bilangnya cik. Harusnya kalian tunjuk pipi. Oke, paham? Follow what I say, not what I Do. Oke, are you ready? Ready. Oke, kita mulai. Hand. Masih belum fokus. Hand yang mana hand? This is hand. Nah, lagi ya. Nose. Nose. Abel belum fokus, Abel. Nose. Lagi, one more thing. Eyebrow. Ayo lo. This is right? Eyebrow. Right? Right. This is eyebrow. Okay. This is chin. Belum fokus. This is chin. Chinnya pindah ke mata. Mana? Lagi. This is elbow. Berarti belum fokus. Elbow. Apa elbow? Siku, Miss. Siku. Oke, Miss mau minta satu orang nada. Come here. Kita ikuti nada ya. Apa yang nada katakan. Miss tidak tahu. Miss tidak tahu. Head. This is head. Elbow. Temennya mana tuh? Cik. Oke, give applause for Nada. Give applause for us. Thank you so much. Oke, Miss absen dulu ya. Ada yang hadir? No, Miss. No action. Izin kalian presentasi ya? Ada ya? Nggak mau wujud, Miss. Oke, Miss absen dulu. Abel. I'm here, Miss. Afifa. I'm here, Miss. Aini. Present, Miss. Oke. Aisyah. I'm here, Miss. Oke, good. Ananda. Present, Miss. Aniza. Present, Miss. Anjani. Present, Miss. Hidupkan Miss ya. Anissa. I'm here, Miss. Paling belakang. Azri Nanda. I'm here, Miss. Oke. Azaria. I'm beautiful. Yes, you're beautiful. Kalian setuju? No. Yes. Of Kita semua cantik ya. Balkis. I'm here, Miss. Balkis. Eki. Siapa? Fatia. Present, Miss. Afsa Hanifah Ramadhani. Present, Miss. Yesenia Mehrunisa. Siapa lagi nih? Kayla. I'm here, Miss. Oke, Kayla. Siapa lagi? Kecia. I'm here, Miss. Kecia. Fansa. Present, Miss. Moza. I'm here, Miss. Naomi. Oke, Nazifa. Here, Miss. Nusra. Present, Miss. Rila. I'm here, Miss. Rezi. I'm here, Miss. Rezi. I'm here, Miss. Rezi. I'm here, Miss. Siapa lagi? Present, Miss. Oke, semua hadir dan semua sehat ya. Amin.
Word. M. Is M to be-nya word. Kalau word to be dari terus satunya R. Terus yang kedua kita ada belajar regular verbs. Verbs itu apa? Kata kerja. Kalau regular kata kerja yang tidak regular kata kerja yang tinggal ditambah kalau irregular kata kerja yang berantakan atau tidak beraturan. Kenapa? Why? Karena melenceng. Verb 1-nya berbeda jauh dari verb 2-nya. Begitu juga verb 3-nya gitu ya. Oke, hari ini buka dulu teksnya. Ada? Coba diangkat dulu teksnya. This is Oke, kita masuk ke yang namanya recount Catat, Miss. belum ya, dengerin dulu ya Miss bilangnya. Oke, yang teks yang kalian pegang yang Miss jadikan latihan itu termasuk dalam recount text. Recount text. Apa sih recount text? Miss mau tanya dulu, ada yang tahu nggak recount text itu apa? Teks. Membaca teks. Ya, recount text adalah teks Miss ya. Memang recount text adalah Membaca teks. Nah, teks recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman kita atau peristiwa yang kita alami di masa lalu. Kenapa Miss bilang masa lalu? Karena dia tadi. Ya, kenapa? Karena di teks itu Miss menggunakan verb dua. Jadi recount text itu adalah teks yang lalu iya tes Masa lalu. iya dong, makanya di teks itu kita menggunakan kata kerjanya verb verb to masa lalu. Kalau masa sekarang kita pakai kata kerja verb Satu. Nah, hari ini kita bahasnya yang verb to. Tadi ulang, recount text adalah Recount text adalah teks yang Menceritakan masa lalu. Iya, ini dia recount text. Ini dia ya, retels. Ada yang tahu kalau pakai retels? Mengucapkan dulu. Tahu. Tadi Miss bilang menceritakan kembali. Jadi di sini recount teks yang diceritakan Kembali. Ya, retels. Kita ulang lagi, kita ceritakan ke dalam sebuah teks. Nah, mau experience, pengalaman, events, peristiwa kalian, misalkan peristiwanya Nada, peristiwanya ceritanya Fatia, ataupun bisa cerita abang kalian, your brother, your sister, gitu. My boyfriend. Bagaimana kita menceritakan kembali situasi yang pernah kita alami. Sampai sini dapat dipahami definisinya? Baik, dapat. Oke, lanjut ke purpose. What is purpose? Persiapan. Purpose. Tujuan. Apa sih tujuan kita menulis kembali cerita kita? Ada yang tahu? Agar mengingat. Orang tahu, Miss. Mengingat masa lalu. Terus mengingat masa lalu. Jadi kita masukkan ke dalam teks, ya kan? Terus apa lagi? Gabut. Ada yang gabut. Misalkan ke dalam di hari, ya kan? Misalnya ya. Nah, kalau di konteks Galau, Miss. galau, ya kita bisa juga intinya di konteks ini menceritakan kembali, bisa cerita happy, bisa cerita sedih, misalnya dia kalah tanding, bisa apa lagi?
misalkan ada hal senang, juara 1 bisa juga kayak gitu. Jadi tujuan dari recount text kita bisa untuk memberikan informasi, to provide information. Nah, itu informasi yang kita alami. Terus apa lagi? Bisa juga menghibur. Kayak tadi lagi apa? Lagi sedih, kita mau berbagi nih sama pembaca kita nanti atau sama teman. Nah, menghibur, entertain. Ada entertainment. Nah, yang masuk entertainment berarti dia ke dalam hiburan. Jadi bisa kita menulis di konteks itu untuk sekedar informasi ke orang atau informasi ke pembaca bahwa kita nih bahagiakah, bahwa kita nih sedihkah gitu, ngasih tahu ke readers. Read membaca. Readers pembaca gitu. Atau bisa untuk kesenangan biar kita mau berbagi hiburan kita, misalkan ke zoo, kita ada lihat monkey, ada lihat apa lagi? Elephant, gajah. Jadi kita mau berbagi keseruan kita gitu. Di sini dapat dipahami? Insyaallah. Oke, Miss lanjut yang ketiga. Ada strukturnya. Nah, coba dibuka dulu teksnya. Kita baca dulu teksnya sebelum masuk ke struktur ya. Oke. Apa judulnya di situ? My trip to the beach. My trip to the beach. Apa tuh dari judulnya artinya apa? Perjalananku menuju pantai. Ya, perjalananku ke Pantai. Terus, Miss baca, I read, you listen. You listen. Dengarkan dulu ya, Miss baca, kalian dengarkan. Oke. Last weekend, akhir pekan lalu, I went to Bali for a holiday. Saya pergi ke Bali untuk berlibur. I traveled there with my family by plane. Boleh ya, tulisannya misalkan nggak tahu ditulis di atasnya ya. Cara bacanya. Saya traveled. Saya bepergian ke sana bersama keluarga saya dengan pesawat plane. We stayed in beautiful hotel near the beach. Kami Nginap, tinggal. menetap di atau tinggal di hotel yang indah dekat Pantai. Near the beach. pantai. Terus ada lagi, my family and I went to the beach. Keluarga saya dan Saya pergi ke pantai. and at the time Dan pada waktu itu, dan saat itu we also met my classmate. kami juga bertemu dengan teman sekelas. Yes, teman sekelas. This is classmate, teman sekelas, your classmate. Nanti kalau misalkan ditanya classmate, teman sekelas, classmate. Bukan my class friend ya, tapi classmate, bilang teman sekelas. Oke, it was a sunny day. Yang kemarin kita baca sunny day. It was a sunny day. Hari yang cerah. Hari yang cerah. Ya, hari itu adalah hari yang cerah, menyenangkan. Terus, and we were very excited. Dan kami sangat berbahagia. Excited. Dan kami Bersemangat. bersemangat. Tapi kalian bilangnya tidak bersemangat. Excited. Excited. Semangat ya. Semangat. We packed our bag. We pack apa tuh? Ya, kami mengemasi our bags. Tas. Bagnya pakaian. Kami dengan makanan, minuman. Bagnya satu atau dua? Banyak. Kami mengemasi tas-tas kami with Dengan food. makanan. Iya, dengan makanan, drinks, minuman, Dan- and toys for the kids. Dan mainan tuh anak kecil. Iya, dan mainan untuk anak kecil. Terus, the journey to the beach took about an hour. Journey. Perjalanan kami ke pantai memakan beberapa waktu. Hour is waktu. Jam. Bisa juga. And we enjoyed the beautiful scenery along the way. Scenery. Ada pernah dengar scenery? Ada Scenery itu anggur. Scenery.
Perjalanan. Alur. Kalau kita perjalanan. Pemandangan, Miss. Yes, that's right. Pemandangan, scenery is pemandangan. And we enjoy, kami menikmati pemandangan yang indah di sepanjang jalan. On the first day, Dan di satu hari Pada hari pertama. pada hari pertama, we visited Kuta Beach. Kuta Beach. Kami Pada hari pertama kami mengunjungi Kuta Beach. Iya, Pantai Kuta. Pantai Kuta. Di Bali itu yang terkenal itu Pantai Kuta. Terus the weather was perfect. Cuacanya sangat sempurna. Sangat sempurna, saking cerahnya itu sangat sempurna ya, perfect. We quickly set up our picnic area. Kami cepat-cepat Ya, bisa juga cepat-cepat mempersiapkan piknik piknik area piknik. Kami segera menyiapkan tempat piknik. pikniknya. My brother and I. Ya, bisa my brother tuh bisa abangnya kak, abang laki-laki atau adik laki-laki ya. Abang saya dan saya swim in the sea, Berenang di lautan. Iya, berenang di laut. The water was warm. Airnya panas, hangat. Warm. Kalau panas, hot ya. Ini airnya Warm. Belepu dong dia, mandi dong dia panas ya. The water was warm, berarti airnya hangat. And we had so much fun. Dan kami sangat bersenang-senang. Ya, dan kami bersenang-senang splashing around, bermain air. Ya, bermain Kobok-kobok air. Jadi kobok-kobok air ya, gitu ya. Percik-percik air gitu, lempar-lempar air. Pernah nggak? Di mana ya? Ya pernah ya. Di kolam renang juga pernah ya. Mana sering, Miss? Ya kolam renang sering. Jadi duyung ada yang di duyung. Bajunya ada, Miss. Oh, ada. Oke. We also built sand castles. Membangun istana pasir. Sand castle. Istana pasir. Are you sleepy, honey? Miss berikan cagak mata. Semangat, oke? And we flew kites. Menerbangkan layangan. Which turned out to be quite impressive. Dan ternyata yang menerbangkan layang-layang, membuat istana pasir itu sangat menyenangkan, mengesankan, impressive, oke? Dan after that, setelah itu, we played volleyball. Kami bermain bola voli. Iya, kami bermain bola voli. Ada yang hobinya bermain bola voli di sini? Kadang-kadang, Miss. Tergantung bola, Miss. Tergantung bola, Miss. Tergantung bolanya? Kalau bola voli main voli. Oh, tergantung main bola voli, ada bola voli. Kalau enggak main basket, gitu. Tekniknya kasti, Miss. Volleyball. Biasanya memang permainan bola di pantai itu dia main Voli, Miss. Futsal, ya. Nggak mungkin kan main basket nyangkut di pasir, basketnya nggak bisa. Makanya main bolanya lempar-lempar kan. Terus while my parents relax under the umbrella. Sedangkan ketika my parents Orang tuaku orang tua saya relax under bersantai. ya bersantai di bawah Di bawah terik matahari. Di bawah payung. under the umbrella di bawah payung. bersantai di bawah payung. Ada yang pernah nengok bule-bule bersantai di bawah Pernah, payung? Miss. Ya seperti itulah, apalagi pantai Kuta ya, banyak tuh bule. In the afternoon, what is afternoon? Siang hari. Pada di siang hari, we have lunch. Apa ya? Ini tahu lunch. Breakfast is sarapan pagi, lunch makan siang. Breakfast makan pagi, sarapan, lunch makan siang. Bentar lagi ya, makan siang.
And we had lunch. Kami makan siang. And then decided to take a walk along the shore. Dan kami memutuskan untuk berjalan-jalan di pesisir pinggiran pantai, sekitaran pantai. The shore. Shore itu dia pesisir pantai, pinggir pantai. We collected seashells. Mengumpulkan kerang. Ya, seashells. Ada yang pernah di pantai? Ya, seashells kecil-kecil. And took many pictures. Biasa cili dan mengambil banyak foto. Iya, dan mengambil banyak foto dan mengambil banyak gambar. Pictures. Kenapa pakai S? Ya, pictures. Banyak dia foto Miss. Iya, many pictures. Gak mungkin satu aja ya, jalan-jalan gambarnya ya. Terus, my brother also found some small crabs. Also found saudara laki-lakiku found menemukan Piting. small crab. Yang bening berlarian di sekitar. Ada kan kepiting kecil. Bening warnanya. We bought some souvenirs for our friends. Kami membeli souvenir untuk oleh-oleh. Oleh-oleh untuk keluarga kami, untuk Dan teman-teman kami Terbang ke rumah. Maksudnya kan mereka naik pesawat nih, terbang ke rumah. Terus by the time the sun started to set, Dari waktu ke waktu. Iya. by the time saat matahari mulai terbenam, terus we were tired but happy. Kami capek tapi senang. Walaupun dia lelah sama kegiatan jadi pantai, tapi dia tetap happy. Terus ada we pack up our things dan dia kembali mengemasi. Iya, beberapa barang. And got back to the hotel dan kembali ke hotel. Even though I lost my ring while swimming earlier. Meski saya kehilangan ring. Cincin. Kehilangan cincin ketika swimming. Berenang. Terus I still feel grateful for such a wonderful day. Saya tetap bersyukur atas hari yang Sangat luar biasa. Iya, dia perasaannya walaupun cincinnya hilang, tapi dia tetap merasa bersyukur, bahagia. Iya. Iya, makanya tuh dia bersyukur aja gitu ya, walaupun cincinnya hilang. Terus yang terakhir, kalimat terakhir, was amazing trip. Itu adalah perjalanan yang luar biasa, amazing, luar biasa. And I will never forget it. Saya tidak akan saya tidak akan pernah melupakannya. Kalau pernah? Never. Pernah ever. Kalau tidak pernah never. Oke? Nah, di situ di kalimat coba baca sama-sama. Semua oke? 1, 2, 3. My trip to the beach. last weekend I went to Bali for a holiday. I traveled there with my family by plane. We stayed in a beautiful hotel near the beach. My family we collected seashells and took many pictures. Dari tes itu kan tersusun tuh, ada berapa paragraf dalam teksnya? Ada 3, Miss. Iya, ada 3 paragraf. Nah, kita dalam memberikan teks itu nggak sembarangan nulis kayak di diary aja ya. Dia ada tersusun, ada struktur. Ya, ada strukturnya. Yang pertama strukturnya ada yang namanya orientasi kalau bahasa Indonesia ya. Kalau di Inggris orientation. Nah, di orientation itu ialah bisa dibilang Opening pembukaan. pembukaannya, atau bisa dibilang basic information.
Basic information apa? Basic information. Informasi basic, informasi Informasi dasarnya. Dasar. Contohnya di orientation tuh ada who, menjelaskan who siapa, terus where, di mana, terus when, kapan. Nah, dari teks itu siapa di teks itu? Menceritakan siapa di teksnya? Sendiri. Menceritakan si penulisnya ya, si writersnya, penulisnya. Di situ dia pakai kata my, yang my, I. Terus ada juga di teks itu menjelaskan siapa, dia menceritakan siapa. Dia bilang sama siapa? My brothers katanya ya, my brothers. Terus dia yang santai, siapa yang lagi santai? Parentsnya. Jadi di orientation di kalimat di paragraf pertama dia udah menjelaskan kalau dia ada orang tua, ada saudaranya. Iya, ada saudaranya di brothernya. Terus where? Di mana? Di teks itu di mana? Menceritakannya di mana? Beach. Kuta beach. Ya, Kuta beach. Terus apa lagi? Kuta beachnya di mana? Bali. Terus hotel. Ya. Jadi di situ di cerita di orientation dia mencakup datanya who, siapa, where, di Bali, di pantai, di beach, in the beach. Terus when? Kapan dia nih? At holiday. Last holiday. Holiday. Pas waktu liburan. Holiday. Nah, bisa dilihat dari orientation di paragraf pertama. Bisa dilihat di paragraf pertama. Nah, di situ kan mencakup ya siapa yang menceritakan siapa, terus di mana dia liburannya dan kapan waktu dia menceritakannya. Terus yang kedua ada yang namanya events. Ada yang namanya events. Acara, Miss. Iya, acara. Maksudnya di sini bukan acara ya, maksudnya itu Kegiatan, Miss. Iya, kegiatan dia di dalam cerita itu apa aja? Bisa Berenang, disebut. Miss. Ya, Membuat istana pasir. ya, gitu. Dia bisa disebut series of events Membeli souvenir. in sequence. Jadi di paragraf yang selanjutnya, isi dari teksnya selanjutnya, dia menceritakan kegiatan dia selama di liburan. Iya, selama holiday. Bisa kita lihat dari yang mana tuh? Buat istana pasir. Sama dia visit. Datang dulu ya. Karena dia datang dulu ke pantai. Visitin Kuta beach. Terus apa lagi tuh kegiatan dia? Membeli souvenir, Miss. Belum ya? Masa dilengkap? Swim. Karena dia menceritakan kembali jadi Membuat istana pasir ya. swim. Berenang di mana dia? Di laut. In the sea. Ya. Terus apa lagi? Membuat istana pasir, Build Castle. And Build sandcastle. bills and Flew kite. kites. Dia buat istana pasir dan menerbangkan layang-layang. With dengan Boyfriend. my brother. Dia punya loh. Punya brother abangnya. Terus apa lagi? Terus habis itu, habis dia buat istana pasir, menerbangkan layang-layang. Main bola voli. Iya, Play volleyball. Volleyball. Orang tuanya kan volleyball. Bola atau ball? Ball or ball? Ball. Terus dilanjut lagi ada di paragraf 3. Apa ini ya? Makan siang, Miss. Lunch. Have lunch. Siang. Terus habis makan siang dia My brother. Take a walk along the shore. Tepi pantai. dia jalan-jalan tepi pantai. Terus habis jalan-jalan tuh dia Collect seashell, Miss. dia apain seashellsnya? Diambil, Miss. Diambil terus disimpan. Dimakan. Terus apa lagi? Kegiatannya? Picture. Iya tuh Do picture. pictures. Gitu.
Habis diambilnya, di koleksinya, foto-fotonya. Apa lagi? Apa? Small crabs. Abangnya ya, abangnya. Small. Fall ini berful dari apa? Dari Find. Find ya. Mencari. Ingat ya, masih ingat ya. Menemukan. Some small Crab. menemukan kepiting. Kecil. ya. Dah udah selesai mereka di pantai. Mereka mau pulang nih, ngapain lagi? Membeli souvenir. Souvenir buat keluarga di rumah. Membeli souvenir. Souvenirs for our Bahasa friends. Indonesianya souvenirs Oleh-oleh. souvenirs. Terus mereka udah habis ya kegiatannya itu. Nah itulah yang dimasuk ke dalam events. Ada tuh yang setelah flying back home, berangkat pulang. Ada dilihat di kalimatnya paragraf 3. Coba ditandain. Tadi yang paragraf 1 termasuk Tasi. Mana coba dilihat. Orientation. Coba ditandai. Nah, ini orientation. Ditulis di bawahnya bisnis orientation. Nah, ini orientation yang termasuk. Terus yang kedua tadi sampai mana dia? Udah membeli souvenir, terus mereka sebelum mereka pulang ada flying back home. Nah, itu termasuk Flying back event. Nah, yang terakhir strukturnya yang terakhir ada orientation, event, ada yang reorientation. Ada tahu reorientation? Apa ya kira-kira reorientation? Kalau di akhir-akhir itu ngapain? Di akhir-akhir tuh The end. ending. Tadi yang orientation dia tuh ceritanya tuh teksnya masih mencakup siapa orang, mana, kapan. Kalau di event isinya apa aja kegiatannya. Kalau di orientation lebih ke Go home. opini, Opinion. atau personal Option. comment. Komen Ada yang diri maksud? sendiri. Ada yang maksud? Opini atau personal comment? Komentar pribadi dari cerita kita. Paham? Misalkan dia tadi nih dari orientation, dia menceritakan diri dia ke pantai saat liburan. Terus di events apa aja nih kegiatannya, dari dia ngambil seashells, dari dia makan siang gitu. Terus yang reorientation ini maksudnya tuh tanggapan dia dari apa yang dia alami, dari apa yang dia ceritakan. Tadi apa tanggapan dia di paragraf terakhir? Happy. We were tired but happy. Dia happy. Dia dan still grateful dan tetap merasa bersyukur. Happy. Walau dia tired. Walau jadi kesan dia di realization ini, jadi inti dari apa perasaan dia saat dia liburan, Miss, ke Bali, Miss. saat dia liburan. A few moments later. Bentar, Miss. Yang event peristiwa yang dialami, Kegiatan yang dialami, terus acara yang acara yang dialami atau acara yang dilakukan. Nah, ada tadi yang di situ tentang apa tuh judulnya My Trip to the Beach. Jadi kegiatan acara yang dia lakukan di pantai bersama keluarganya. Terus yang terakhir strukturnya ada reorientation, yaitu berupa opini dan personal comment. Jadi personal comment, komentar pribadi dari yang nulis gitu. Sampai sini dapat dipahami? Dapat, Bisa. Jadi kalau nulis di konteks harus mengikuti strukturnya ya, harus berurutan. Bisa orientationnya di paragraf 1. Tadi berarti yang terakhir, yang 2 kalimat terakhir itu termasuk ke Orientation. ya. Tuh, yang paragraf 1 orientation. Tadi yang eventnya sampai flying Flying back
Oh, berarti yang dari sini perangkat 2 sampai flying back home termasuk Even. events. Bisa juga miss kalau kayak gini susah. Bisa juga di perangkat satunya buatnya orientation, perangkat 2-nya khusus events, perangkat 3 terakhir berarti khusus komentar pribadi dia tentang orientation. Jadi harus berurutan. Dia dapat dari sini dapat dipahami? Oke, ada pertanyaan? No. Ada language futures. Ada yang pernah dengar? Bahasa masa depan. Ada yang pernah dengar? Language futures. Language bahasa. Bahasa yang digunakan. Unsur kebahasaannya yang digunakan di dalam recall teks. Tentunya yang pertama apa unsur kebahasaannya? Yang Pakai verb 2, Miss. Oke, verb 2 tuh pakai verb 2. Kalau di bahasa tensesnya pakai simple past tense atau verb 2. Tadi ada banyak ya contohnya. Ada stay, apa lagi? Ada swim, ada regular, ada irregular. Ada tuk nih. Apa? Tuk. Iya tuh. Terus to be-nya was were. ya, bukan is mr ya, to be-nya Is ever. kalau is mr verb 1. What verb? Kalau ini dia verb 1. Kalau adverb of time apa tuh? Time. Time waktu, Miss. Iya, waktu. Nah, ini yang terakhir ya guys. Ada adverb of sequence. Adverb of sequence ini bisa firstly, ada di situ first. Ada jumpa kata first di situ. First day, hari pertama gitu. Second day, nah itu sequence. Terus ada then, kemudian, nah setelah dia ngambil sisa, terus dia bilang kemudian dan terus ada next, after that, then finally. Yay. Oke. That first, jadi adverb of sequence ini keterangan untuk menjelaskan kelanjutannya. Adverb first, then next, after that. Bisa juga yang terakhir bentuknya finally gitu. Dari sini dapat dipahami? Bisa. Miss. Are you do you understand guys? Yes. Oke, dicatat ya nanti yang 10 orangnya Miss kasih bintang. 10 orang kan Miss? 15 aja kan, Miss. Yang mana? Have a cow. F gimana Bu? F occurred. Sorry. Occurred. Double C double R. pass. A few moments later. Oke, kita sudahi dulu ya pelajaran hari ini. Minggu depan kita khusus quizzes. Kita nanti Miss buat ada quiz, latihan. Nah nanti Miss tunjuk dari undian kayak biasa. Minggu depan Miss ada rewardnya sedikit. Oke? Miss kita pakai fokus. Nah, Yay. jadi dipelajarin lagi Miss soalnya quizesnya berkaitan sama recall text. Nah, jadi kita sudahi. See you Saturday. Yes. Yes, Miss. Saturday. Miss tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa. Dengan doa dan siapa katanya chairman-nya? Naomi. Let's close our meeting with Hamdallah and Kafaratul Majlis. Ah,